Guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ajak kalian untuk berkunjung ke perajin kincut di Desa Kembiritan, Genteng, Banyuwangi. Dan sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu kincut? Kalau belum, kincut itu merupakan seni ukir kayu yang banyak dikenal oleh masyarakat Hindu di Bali. Biasanya kincut ini banyak digunakan untuk membuat pura, sanggar, balai benong, villa. Nah, kalau di Banyuwangi sendiri itu lebih banyak digunakan untuk asbak, kap lampu, hiasan dinding, dan sebagainya ya. Kali ini aku akan dipandu oleh salah seorang perajin, yaitu Bapak Abdul Hayat, atau biasa dikenal oleh warga sekitar dengan nama Bapak Awin. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang aku mau membahas mengenai jenis kayu yang digunakan. Untuk membuat kincut, hanya ada 3 jenis kayu yang boleh digunakan, yaitu kayu nangka kuning, kayu cempaka, dan kayu jati. Nah, di sini itu hanya menggunakan kayu nangka kuning dan kayu jati, tetapi yang kita lihat sekarang hanya ada kayu jati. Untuk kayu jati yang digunakan, menggunakan jenis kayu jati perhutani. Untuk mereka biasanya mengambil dari perhutani Jember maupun Banyuwangi. Nah, apa sih kayu jati perhutani itu? Kayu jati perhutani itu merupakan kayu jati yang ditanam, lalu diolah, dan dijual oleh perung perhutani, sehingga kualitasnya itu sangat bagus dibandingkan dengan kayu jati emas maupun jati kampung. Nah, untuk usianya itu bisa dipastikan tua. Kenapa? Karena setiap tahunnya itu perung perhutani pasti akan menyeleksi kayu jati yang akan ditebang, dan mereka akan mengutamakan kayu-kayu yang sudah tua. Biasanya usia kayunya itu dapat mencapai sekitar 40 tahun hingga ratusan tahun. Menurut literatur yang aku baca, cara penebangan kayu jati di perhutani itu pertama pohonnya ditetes kulitnya pada bagian pangkal bawahnya, sehingga pohonnya mati dan dibiarkan selama kurang lebih 6 bulan sampai setahun, sehingga proses pengeringannya alami. Nah, kemudian baru ditebang dan masuk ke pelelang. Karena yang dilelang itu tebangan beberapa tahun yang lalu, kayu perhutani itu sudah kering. Nah, inilah yang menyebabkan kayu jati perhutani itu memiliki kualitas yang bagus, dan harganya bisa dibilang lebih mahal dibandingkan kayu jati kampung maupun kayu jati emas. Untuk warna kayu jati sendiri bisa kita lihat, kayu jati ini memiliki warna kayu teras, kuning keemasan, sampai coklat kemerahan. Nah, untuk gubalnya sendiri kan dapat dibedakan dengan jelas karena memiliki warna putih agak keabu-abuan. Selain itu juga memiliki corak dekoratif yang indah. Nah, kenapa sih bisa punya corak dekoratif yang indah? Ini itu karena kayu jati memiliki lingkaran tubuh yang tampak sangat jelas, baik pada bidang lintangnya, radial maupun tangensial. Dan kita juga bisa melihat bahwa pada balok kayu jati ini ada serat yang lurus, bergelombang, sampai agak berpadu. Ini itu juga berpengaruh terhadap kemudahan dalam memahat. Untuk kekerasannya sendiri, kayu jati cukup keras dan berat. Kayu jati itu juga memiliki minyak dan sedikit buram untuk coraknya. Teksturnya agak kasar ya. Pohon jati sendiri ini memiliki daya tahan yang kuat sehingga sangat awet dan sangat kuat. Untuk tingkat pertumbuhannya itu lambat dan rendah, sehingga akan lebih baik jika menggunakan kayu jati yang sudah tua. Pembuatan mal balok dengan gergaji ini dimaksudkan untuk mempermudah para perajin kincut untuk memahat kincut tersebut, seperti membuat undak-undakan, untuk mengetahui batas pahat, dan sebagainya. Proses pembuatan mal dengan gergaji ini sebenarnya opsional karena hanya digunakan sebagai panduan dalam pemahatan saja. Apabila perajin sudah profesional atau sudah lama berkecimpung dalam pembuatan kincut, maka biasanya mereka dapat langsung memahat balok kayu meskipun tanpa ada malnya.
Proses pelubangan kincut dapat dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah membor kincut. Yang harus dibor adalah setiap sudut sisi dari mal persegi 4 serta titik diagonalnya yang terdapat pada bagian atas dan bagian bawah kincut. Nah, kemudian lubang yang telah dibuat dengan bor ini dipahat sehingga terbentuklah lubang dari atas hingga bawah kincut yang berbentuk persegi 4. Nah, untuk proses pelubangan ini dapat dilakukan kapan saja, baik ketika masih dalam bentuk balok dengan mal ataupun ketika sudah selesai dipahat. Alat pahatnya dikenal juga sebagai tampah. Nah, sekarang Bapak Awe mengantar saya ke tempat perajin kincut yang lain dengan bos yang berbeda. Di industri ini mereka menggunakan kayu jati serta kayu cempaka. Nah, sekarang Mas perajin akan memperagakan bagaimana cara membuat kincut tabanan dari awal hingga akhir. Pertama-tama kita membuat garis diagonal di sisi atas dan sisi bawah balok kayu. Kemudian di tengah-tengah diagonal tersebut kita gambar tangan dengan mal yang sudah ada. Lalu kita lanjutkan dengan memahat kincut menggunakan pisau tampah. Untuk memahat kincut, biasanya para perajin kincut menggunakan tampah dan palu dari kayu, tetapi di industri yang ini mereka hanya menggunakan palu dari besi supaya lebih cepat. Selain itu, untuk memahat kincut juga harus dilakukan dengan hati-hati supaya kayu tidak patah dan dapat membentuk pahatan yang baik. Satu pasang kincut terdiri dari 2 buah kincut, yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil dan disambungkan dengan sebuah bintangan. Nah, sekarang kita sudah membuat kincut yang besar.
finishing di Banyuwangi ini hanya sebatas mengamplas dan merapikan pahatan kincut sehingga kayu menjadi terlihat licin dan merata. Sementara untuk pengecatan sangat jarang dilakukan di sini, sebab kincut ini akan dikirim ke Bali dan Sumatera. Biasanya mereka dari Bali akan buat bentuk-bentuk lain seperti kepala burung, ukiran dedaunan, dan lain-lain, serta pewarna yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi juga tidak mengurangi kemungkinan kalau kincut yang digunakan di Banyuwangi ini juga dicat. Nah, sekarang kita akan melihat proses pembuatan kincut yang kecil atau pasangannya. Perbedaannya adalah kalau kincut yang besar itu ada undak-undakannya, kalau yang kecil ini tidak. Selain itu, proses pembuatan kincut kecil ini sama seperti kincut besar. Jenis dan ukuran tampah yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang sudah digunakan sekarang adalah tampah lengkung untuk membuat bentuk kayu yang agak melengkung atau seperti oval begitulah. Nah, kalau untuk pemahat biasa menggunakan tampah yang lurus atau seperti sejenis pisaunya itu, dan ada berbagai ukuran tergantung kebutuhan. Ada yang kecil, ada yang besar, dan sebagainya. Proses pembuatan satu pasang kincut ini dapat memakan waktu selama 1 jam. Dan dalam sehari rata-rata industri ini dapat menghasilkan 8-12 buah kincut.
digunakan juga tidak selalu mulus ya. Ada juga yang berlubang atau gopel. Nah, ini biasanya ditumpul, tapi bukan dengan dempul kayu. Cara dempulnya adalah menggunakan lem G karena lebih cepat kering dan dapat menempel dengan kuat. Awalnya kayu yang bolong tersebut akan dipahat terlebih dahulu, lalu bagian yang cacat ditempel dengan sisa-sisa atau serpihan kayu hasil pahat sebelumnya. Ini merupakan balok kayu jati. Nah, bisa kita lihat bahwa kayu terasnya warnanya coklat kemerahan, sementara untuk kubalnya warnanya putih keabu-abuan. Nah, untuk beratnya sendiri, kayu jati termasuk berat dibandingkan dengan kayu cempaka. Selain itu, kayunya lebih keras. Dan bisa kita lihat arah seratnya itu bergelombang dan berpadu sehingga ketika dipahat akan lebih sulit. Kincut yang sedang aku pegang ini merupakan kincut dari kayu jati. Nah, bisa kita lihat kincut dari kayu jati ini punya corak yang indah. Kenapa bisa demikian? Menurut literatur yang aku baca, corak dekoratif ini itu berkat adanya lingkaran tubuh yang tampak jelas. Selain itu, bisa kita lihat arah serat dari kayu jati ini ada yang lurus, bergelombang, juga berpadu. Kayunya juga bagus dari awal ya. Kayu jati dapat menghasilkan corak dekoratif yang lebih indah lagi ketika dicat dengan cat kayu ataupun dengan varnish dibandingkan dengan kayu cempaka. Nah, ini kalau balok kayu jati dengan balok kayu cempaka kita bandingkan, kita bisa lihat perbedaannya. Yang cempaka bisa kita lihat memiliki serat yang lurus. Kayunya juga lebih empuk dan lebih ringan, sehingga lebih mudah dipahat. Nah, yang ada di tengah ini merupakan kayu cempaka, sementara di kanan kirinya merupakan kayu jati. Untuk warnanya, kayu cempaka itu ada yang kuning dan ada juga yang putih. Yang kita lihat sekarang ini adalah kayu cempaka yang putih. Kayu cempaka putih ini merupakan kayu cempaka yang berjenis cempaka hutan kasar, sementara cempaka yang berwarna agak kekuningan itu berjenis cempaka kuning. Nah, kayu cempaka ini memiliki kekuatan yang sedang dan tidak terlalu kuat. Sementara untuk keawetannya juga cukup baik, termasuk kelas 2 dan berada di bawah kayu jati. Kayu cempaka ini juga memiliki kembang susut yang sangat rendah, serta tidak mudah retak ketika dikeringkan, dan dapat diolah menggunakan pahat dengan sangat baik. Nah, ini merupakan contoh kincut cempaka yang masih kasar dan yang satunya sudah di finishing sehingga lebih halus. Masih dasaran awal. Ini masih dasaran awal. Nah, finishing. Itu sudah selesai finishing itu. Dari kayu cempaka. Iya. Ya. Nah, itu prosesnya itu digambar dulu itu. Itu mulai apa mulai? Hah? Udah tadi. Iya, maksudnya gambari proses. Yang ini yang sudah di finishing, lalu ini tinggal di pour seperti tahap tadi yang pertama. Itu langsung dibagi aja ya. Ya. Nah, ini merupakan contoh pemakaian kincut untuk pura, villa, ataupun sanggar di Bali. Nah, yang kap lampu merupakan penggunaan lokal di Banyuwangi.
menggunakan balok yang sudah ada malnya, baik mal gergaji maupun mal gambar. Nah, balok ini terbuat dari kayu jati. Nah, ini adalah kayu balok yang digunakan oleh Pak Awe untuk membuat kincut. Pak Awe sendiri mengambil kayu balok ini langsung dari Blok Agung Banyuwangi. Kayu yang dapat digunakan untuk kincut terbatas pada kayu jati, kayu cempaka, maupun kayu nangka kuning. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kayu jati biasanya menggunakan kayu jati perhutani yang diambil dari daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Kemudian, untuk kayu nangka dan kayu cempaka, biasanya di industri ini mereka mencari ke desa-desa maupun lingkungan sekitar, lalu menebang langsung di tempatnya. Setelah menjadi gelondongan, mereka akan memotong gelondongan tersebut menjadi balok kayu. Baru dibawa ke industri dikemiritan lagi dan dipotong menjadi balok-balok kayu yang sudah kita lihat tadi. Industri kincut di Banyuwangi biasanya melakukan finishing hanya sampai pada pengaplasan maupun merapikan ukiran kayu sehingga kincut tampak lebih berkilau serta halus. Tetapi untuk penggunaan lokal di Banyuwangi ataupun Genteng sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa kincut yang dibuat itu akan di-finishing dengan cat. Nah, untuk teknik pengecatan sendiri, yang pertama, setelah kincut diamplas dan halus, kincut dilapisi dengan cat surfacer. Hal ini dilakukan supaya cat pewarna atau varnish nanti tidak merembes ke dalam kayu sehingga mengakibatkan pemborosan cat. Nah, setelah cat surfacer kering, kita baru dapat melapisi kincut dengan varnish ataupun cat kayu yang berwarna. Setelah cat pewarna itu kering, kita dapat melapisi dengan cat lapisan doff ataupun glossy ataupun tidak menggunakan cat lapisan lagi. Hal itu dapat dilakukan secara opsional ya. Ini besok ada belanja gitu ada. Tapi ini ada lagi bintangan namanya. Di sini ada bintangan lagi. Ya seperti ini tapi bintangan ini. Jadi nanti kalau misalnya kalau memang ada bintangan, ya. Itu pasangnya besok ada kayu di sini. Ini cuma ukuran saka 11 ya. Oh ya. Besar ini ya. Cuma posisinya. Ini juga matanya. Oh, jadi satu set gitu. Iya. Kincut ini juga memiliki ukuran. Nah, contohnya adalah saka 10. Untuk saka 10 itu berarti lebar persegi adalah 20 cm dan tebalnya atau tingginya yaitu 10 cm. Lalu ada juga saka 6. Saka 6 yaitu dengan lebar persegi 12 cm dan tinggi 6 cm, begitu seterusnya. Selain kincut, di sini juga memproduksi kapu-kapu. Nah, yang aku tunjukin ini adalah kapu-kapu yang masih mentah. Untuk bahannya yang sudah berbentuk seperti ini, mereka mengambil di Blok Agung juga. Ini akan dibentuk menjadi kapu-kapu teratai. Nah, ini adalah kapu-kapu yang sudah jadi ukirannya dan sudah di finishing, yaitu dengan cara diamplas dan dirapikan. Masih belum selesai ukir ya, Pak? Iya, belum selesai itu. Jadi kalau ini sudah selesai ini. Yang itu sudah selesai, yang ini masih proses. Sebelum diukir, kapu-kapu teratai ini harus dibuat terlebih dahulu untuk memberi tanda bagian lingkarannya, serta digaris untuk memberi panduan dalam pemahatan. Untuk cara pemahatannya sama seperti pembuatan kincut, yaitu dengan menggunakan tampah. Nah, tampahnya ini juga memiliki banyak ukuran. Serta dalam pembuatannya harus sangat berhati-hati karena
akan sangat mudah patah. Nah, jika kita perhatikan lagi, untuk palu yang digunakan adalah palu kayu. Nah, apa sih yang membedakan dengan kincut? Kenapa kalau kapu-kapu harus pakai palu kayu, sementara kalau kincut masih bisa disubstitusi dengan palu besi? Nah, karena kapu-kapu ini lebih rawan patah, maka tentu saja tidak bisa menggunakan palu besi dan harus menggunakan palu kayu. Nah, ini merupakan proses pembuatan awal dari kapu-kapu teratai. Untuk proses pembuatan kapu-kapu ini akan aku potong ya, karena akan memakan durasi yang sangat panjang. Nah, yang aku tampilkan di sini adalah proses awal, tengah, dan akhir dari pembuatan kapu-kapu. Untuk pembuatan kapu-kapu sendiri ini biasanya memakan waktu 1 hari penuh untuk membuat 1 buah kapu-kapu. Sementara pada umumnya perajin itu rata-rata mengerjakan 1 buah kapu-kapu sekitar 2 hari. Dan jika malas, biasanya mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan 1 buah kapu-kapu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan data. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini.